Pertandingan laga hidup mati melawan Bahrain akan sangat menentukan bagi tim Garuda. Jika Garuda bisa memenangkan laga melawan Bahrain, maka asa lolos ke Piala Dunia 2026 masih tetap bisa terjaga. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Pertandingan laga hidup mati melawan Bahrain akan sangat menentukan bagi tim Garuda. Jika Garuda bisa memenangkan laga melawan Bahrain, maka asa lolos ke Piala Dunia 2026 masih tetap bisa terjaga. Namun sebaliknya, jika tim Garuda sampai kalah melawan Bahrain, maka tim Garuda dipastikan akan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut The Dream Team and the Winning Team dari Mimin dengan formasi 3-4-3 untuk melawan Bahrain. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Posisi penjaga gawang atau goalkeeper masih dipercayakan kepada Martin Paes. Martin Paes telah bermain di kompetisi tingkat tinggi, termasuk Major League Soccer, MLS, bersama FC Dallas. Pengalaman ini memberinya kemampuan untuk menghadapi tekanan dalam pertandingan penting. Bermain melawan pemain kelas dunia di MLS telah mengasah mentalitas Martin Paes, membuatnya lebih siap menghadapi situasi sulit dalam pertandingan internasional. Martin Paes dikenal memiliki refleks yang cepat dan kemampuan blok yang efektif, seringkali melakukan penyelamatan penting dalam situasi 1 lawan 1. Dengan tinggi 191 cm, Martin Paes memiliki keunggulan dalam mengantisipasi bola-bola udara, baik dari umpan silang maupun tendangan sudut. Posisi bek kiri dipercayakan kepada Justin Hubner. Justin Hubner telah mengumpulkan pengalaman berharga dengan bermain secara reguler untuk Wolverhampton Wanderers U21. Bahkan, ia pernah dipercaya sebagai kapten tim dan mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Leicester City di Premier League 2 atau kasta kedua Liga Inggris. Jam terbang ini meningkatkan kematangannya di lapangan. Dijuluki preman oleh para pendukung, Hubner dikenal karena gaya bermainnya yang agresif dan tak ragu bermain keras. Sikap ini menjadikannya pilar tangguh di lini belakang, mampu menghadapi tekanan dan menjaga stabilitas pertahanan. Setelah absen akibat skorsing saat melawan Australia, Hubner menunjukkan antusiasme tinggi untuk kembali memperkuat tim. Dalam unggahan di media sosial, ia menyatakan ketidaksabarannya menantikan pertandingan berikutnya, menunjukkan dedikasi dan semangat juangnya. Dengan kombinasi pengalaman, fleksibilitas posisional, agresivitas, dan semangat tinggi, Justin Hubner memberikan kontribusi signifikan sebagai bek kiri bagi timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain. Posisi bek tengah atau center back masih dipercayakan kepada the one and only Bang Jai atau Jai Itzes. Setelah bergabung dengan Venezia FC pada tahun 2023, Itzes berhasil membantu tim promosi ke Serie A dan dipercaya sebagai kapten tim. Pengalaman ini menunjukkan kemampuannya memimpin di level kompetisi tinggi, yang sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia. Dengan tinggi 1,90 meter, Itzes memiliki keunggulan dalam duel udara dan pertarungan fisik. Postur ini memungkinkannya untuk efektif dalam menghalau serangan lawan, terutama saat menghadapi bola-bola atas. Setelah kekalahan dari Australia, Itzes menunjukkan mentalitas kuat dengan mengajak rekan-rekannya untuk bangkit dan fokus pada pertandingan selanjutnya melawan Bahrain. Sikap ini mencerminkan kepemimpinannya yang inspiratif dan kemampuannya menjaga moral tim. Sebagai pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, Itzes mampu beradaptasi dengan cepat dan menjalin komunikasi efektif dengan rekan-rekan setimnya. Hal ini penting untuk koordinasi di lini belakang dan keseluruhan performa tim. Dengan kombinasi keunggulan tersebut, Jai Itzes berperan krusial dalam menjaga stabilitas pertahanan dan memimpin timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain. Posisi bek kanan dipercayakan kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho dikenal dengan kemampuan bertahan yang lengkap, mulai dari tackle presisi, penempatan posisi yang tepat, hingga keahlian dalam duel 1 lawan 1, baik di udara maupun di darat. Dengan tinggi badan 183 cm, Rizky Ridho memiliki keunggulan fisik yang mendukung perannya sebagai bek tengah. Postur ini memungkinkannya unggul dalam duel udara dan pertarungan fisik, sehingga efektif dalam menghalau serangan lawan, terutama saat menghadapi bola-bola atas. Rizky Ridho memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, memungkinkan dia memotong serangan lawan secara efektif. Selain itu, visinya dalam membangun serangan dari lini belakang juga menjadi nilai tambah, membuatnya sering dilibatkan dalam skema permainan tim. Rizky Ridho dikenal dengan gaya bermainnya yang tenang dan kalem, namun tetap efektif. Ia juga dikenal sebagai pemain yang disiplin dan profesional, selalu berusaha meningkatkan kemampuannya dan menjaga kondisi fisiknya tetap prima.
Posisi wingback kiri dipercayakan kepada Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk memiliki pengalaman bermain di Eredivisie bersama NEC Nijmegen, dengan 24 penampilan, mencetak 1 gol, dan memberikan 1 assist. Pengalaman ini memberinya konsistensi dan ketenangan dalam menghadapi tekanan pertandingan internasional. Kelvin Verdonk dikenal agresif dalam bertahan, memiliki kemampuan tackle yang baik, dan efektif dalam rebut serta memblok bola. Ketangguhannya di lini belakang menjadi aset berharga bagi timnas. Selain kuat dalam bertahan, Verdonk juga aktif membantu serangan. Ia memiliki kemampuan umpan yang mumpuni, sering membantu penyerangan dari sisi sayap, dan memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Salah satu keunggulan Verdonk adalah kemampuannya dalam mengeksekusi bola mati, terutama tendangan bebas langsung ke gawang. Kemampuan ini memberikan variasi dalam skema serangan tim. Posisi gelandang tengah pertama dipercayakan kepada Joey Pelupesi. Joey Pelupesi dikenal sebagai gelandang bertahan yang handal, dengan kemampuan tackle yang baik dan kemampuan memutus serangan lawan secara efektif. Selain perannya sebagai gelandang bertahan, Joey Pelupesi juga mampu bermain sebagai gelandang tengah dan bahkan bek tengah, memberikan pelatih lebih banyak opsi dalam strategi tim. Joey Pelupesi memiliki kemampuan dalam menguasai bola dan memberikan umpan akurat, berperan sebagai penghubung yang efektif antara lini pertahanan dan serangan. Dengan pengalaman bermain di berbagai klub Eropa, termasuk Sheffield Wednesday di Inggris dan Lommel SK di Belgia, Joey Pelupesi membawa pengalaman internasional yang berharga ke dalam tim. Joey Pelupesi memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, membuat keputusan tepat di lapangan, dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang kuat, menjadi sosok vokal yang memandu rekan-rekannya. Jika seandainya Joey Pelupesi mengalami cedera, atau dirasa kebugarannya tidak fit, atau match fitness-nya tidak layak untuk bermain, maka Ivar Jenner mampu menggantikan peran Joey Pelupesi di lini tengah. Ivar Jenner dikenal dengan kemampuan passing yang akurat dan terukur, hasil dari pengalamannya bermain di FC Utrecht di Liga Belanda. Kemampuan ini memungkinkannya mengalirkan bola dengan efektif dan membuka peluang bagi rekan setimnya. Ivar Jenner memiliki kemampuan scanning yang baik, yaitu kemampuan untuk terus-menerus memahami keadaan di sekitarnya, seperti radar yang bergerak. Hal ini membantunya membuat keputusan yang tepat dan cepat di lapangan. Ivar Jenner mampu menjadi penyeimbang di lini tengah, membantu pertahanan saat tim dalam tekanan dan berperan sebagai pemimpin di lapangan. Ivar Jenner memiliki tendangan jarak jauh yang keras dan akurat, yang dapat menjadi ancaman bagi lawan dan menambah variasi serangan tim. Ivar Jenner memiliki pengalaman bermain di Eropa bersama FC Utrecht, yang memberinya wawasan dan pengalaman berharga dalam pertandingan internasional. Posisi gelandang tengah kedua dipercayakan kepada Tom Haye. Tom Haye dikenal memiliki visi bermain yang tajam, memungkinkan dirinya membaca permainan dengan baik dan mengatur aliran bola secara efektif. Kemampuan passing Tom Haye yang akurat memungkinkan tim membangun serangan dengan lebih terstruktur dan efisien. Pengalaman Tom Haye bermain di klub-klub Eropa, seperti AS Alkmaar dan Almere City, memberikan keuntungan dalam hal pemahaman taktik dan adaptasi terhadap berbagai situasi pertandingan. Sebagai pemain berpengalaman, Tom Haye menunjukkan kepemimpinan yang kuat di lapangan, membantu mengorganisir rekan-rekannya dan menjaga stabilitas tim. Tom Haye memiliki kemampuan untuk mencetak gol dan memberikan assist, menambah dimensi serangan tim. Posisi wingback kanan dipercayakan kepada Kevin Dix. Kevin Dix dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi, termasuk bek kanan, bek tengah, dan sayap kanan. Kemampuan ini memberikan pelatih fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi tim sesuai kebutuhan pertandingan. Dengan tinggi 187 cm dan bobot ideal, Kevin Dix memiliki postur yang mendukung untuk bersaing dalam duel-duel di udara maupun di darat, sehingga memperkuat lini pertahanan tim. Bermain untuk klub-klub Eropa seperti FC Copenhagen, Kevin Dix membawa pengalaman berharga yang meningkatkan kualitas permainan dan mentalitas tim di level internasional. Sebagai wingback kanan, Kevin Dix tidak hanya solid dalam bertahan tetapi juga aktif membantu serangan. Ia memiliki kemampuan umpan yang baik dan sering terlibat dalam skema ofensif tim. Kevin Dix dikenal sebagai pemain yang profesional dengan dedikasi tinggi, baik di dalam maupun di luar lapangan, yang dapat menginspirasi rekan-rekannya untuk meningkatkan etos kerja tim. Pada video sebelumnya, Mimin sempat mengatakan bahwa gol keempat Australia ke gawang tim Garuda disebabkan oleh Kevin Dix. Di sini Mimin meralatnya bahwa bukan kesalahan Kevin Dix, namun kesalahan Sandy Walsh dalam man-to-man marking atau gagal dalam mematikan pergerakan pemain Australia. Terlepas dari kegagalannya dalam mengeksekusi tendangan penalti, Kevin Dix secara keseluruhan bermain sangat baik dalam menjaga sektor kanan pertahanan Garuda. Bahkan dalam one-on-one atau 1 lawan 1,
Ketika menjaga pergerakan pemain Australia, tidak ada satupun pemain Australia yang mampu melewati Kevin Dix baik dalam duel udara maupun duel bola bawah. Posisi gelandang serang kiri dipercayakan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang mumpuni, menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan saat menyerang dari sisi sayap. Ragnar Oratmangun mampu bermain di berbagai posisi lini serang, termasuk sayap kiri, sayap kanan, dan gelandang serang, memberikan pelatih fleksibilitas taktis dalam mengatur strategi tim. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, Ragnar Oratmangun membawa wawasan dan profesionalisme yang meningkatkan kualitas permainan tim nasional. Ragnar Oratmangun memiliki akurasi umpan yang baik dan tembakan keras, serta naluri mencetak gol yang tinggi, menambah dimensi serangan tim. Stamina prima serta keahlian dalam mengontrol bola memungkinkan Ragnar Oratmangun menjaga alur serangan tetap stabil, baik melalui pergerakan individu maupun kerja sama tim yang solid. Posisi gelandang serang kanan dipercayakan kepada Eliano Reijnders. Eliano Reijnders dikenal mampu bermain di berbagai posisi, termasuk bek kanan, gelandang serang, dan sayap kiri. Kemampuan ini memberikan pelatih fleksibilitas dalam mengatur strategi tim. Sebagai penyerang sayap, Eliano Reijnders memiliki kecepatan dan kelincahan yang dapat mengancam pertahanan lawan. Meskipun baru bergabung dengan timnas Indonesia, Eliano Reijnders telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dan pengalaman bermain di level klub yang kompetitif, seperti PEC Zwolle. Dengan kombinasi keunggulan tersebut, Eliano Reijnders diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan sebagai gelandang serang kiri bagi timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain. Posisi striker dipercayakan kepada Ole Romeni. Dengan postur tubuh yang mengesankan dan kemampuan dribble yang cemerlang, Ole Romeni seringkali unggul dalam duel melawan bek lawan, menjadikannya ancaman serius di lini depan. Selain sebagai penyerang tengah, Ole Romeni juga mampu bermain sebagai penyerang sayap. Kemampuan ini memberikan pelatih fleksibilitas taktis dalam mengatur strategi serangan tim. Ole Romeni memiliki rekam jejak yang solid di level klub, dengan total 41 gol dan 15 assist dalam 191 pertandingan. Prestasi ini menunjukkan konsistensi dan kemampuannya dalam mencetak gol. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memuji Ole Romeni sebagai penyerang yang kreatif, mampu mencetak gol sekaligus menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Demikian The Dream Team and The Winning Team dari Mimin. Semoga dengan The Dream Team yang sudah Mimin jabarkan tadi mampu memberikan hasil maksimal alias kemenangan dalam laga hidup mati melawan Bahrain. Mari kita doakan bersama-sama guys, amin. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.